Hai semuanya, malam ini kita akan melangkah ke sandal berat berhiaskan permata milik seorang raja muda yang duduk di atas tahta terlalu besar untuk kakinya. Laula kerajaan beraroma cendana dan sutra tua, sementara mahkota di kepalamu terasa seperti akan miring ke depan kapan saja. Mungkin kamu tidak akan bertahan hidup jika bersikap seperti seorang anak kecil. Tapi ironisnya, kamu memang masih anak-anak. Di balik pintu perunggu yang mengilap itu, seluruh kerajaan berada di tangan orang-orang yang berbagi darah denganmu, tetapi tidak menempatkan kepentinganmu di atas segalanya. Para pejabat membungkuk dalam-dalam, namun mata mereka melirik ke arah wali tua berambut perak di sudut ruangan, atau sepupu yang berbisik pada para pengawal. Tangan kecilmu menggenggam erat sandaran tahta berukir saat juru bicara istana membacakan dekret baru. Kamu tidak menulisnya, tidak menyetujuinya, tetapi semua orang berpura-pura bahwa itu kehendakmu. Begitulah cara mesin kekuasaan bekerja sekarang. Namamu menjadi segen, kehendak mereka menjadi tintanya dalam sejarah. Banyak raja muda menghadapi situasi yang sama, dari Pangeran Ptolemaic di Alexandria hingga Raja Muda dinasti Zhou di Tiongkok. Idenya sederhana, jaga kursi tahta tetap hangat sampai kamu cukup umur, lalu mungkin mereka akan memberimu kekuasaan. Tapi ada kisah unik. Di sebuah istana abad pertengahan, wali kerajaan memaksa raja muda menandatangani hukum yang melarang penggunaan kaos kaki berwarna cerah di tempat umum, hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Sejarawan masih berdebat, apakah itu bentuk sindiran atau obsesi aneh pada kaos kaki. Aula tahta menjulang tinggi, dindingnya dihiasi lukisan kemenangan yang tidak pernah kamu ikuti. Asap dupa membubung seperti tanda tanya samar, dan semua mata pura-pura tertuju padamu. Kenyataannya, kamu hanyalah hiasan dalam permainan yang aturannya ditulis oleh mereka yang telah melewati lebih banyak musim dingin daripada usiamu. Kamu melirik para pengawal, mereka menghindari tatapanmu. Kamu menatap para juru tulis, mereka menunduk, bahkan gurumu hanya berdeham pelan ketika kamu bertanya terlalu banyak. Kamu teringat cerita yang dibisikkan pengasuh tentang raja muda yang berhasil mengubah keadaan sebelum cukup umur untuk menumbuhkan janggut. Ada yang membentuk aliansi pernikahan, ada yang menguasai seni istana begitu cepat sehingga para wali tak bisa menipu mereka, dan ada juga yang menghilang dari catatan sejarah dengan cara yang tak pernah benar-benar terjelaskan. Malam ini, saat Dewan membicarakan pajak gandum, kamu merasakan beban peran ini menekan dadamu. Kata-kata mereka mengalir seperti air, tapi kamu menangkap potongan-potongan, ketegangan perbatasan, tarif dagang, renovasi kuil. Setiap keputusan dibuat atas namamu, membentuk kerajaan yang suatu hari akan kamu pimpin. Aroma tinta dan lilin segel memenuhi udara ketika para juru tulis mencatat setiap dekret palsu atas namamu. Potret ayahmu tergantung di dinding aula. Matanya, dilukis dengan sapuan yang presisi, tampak mengikuti gerakmu, mengingatkan bahwa darah di nadimu dulu pernah memimpin pasukan. Mahkota di kepalanya tidak terlihat kebesaran, dan kamu bertanya-tanya kapan milikmu akan terasa pas seperti itu. Tapi untuk saat ini, kamu hanyalah sosok kecil dalam jubah berat. Setiap gerakanmu diukur oleh mereka yang berharap kamu tetap tak berbahaya. Di lubuk hati, kamu mulai membuat daftar diam-diam wajah yang bisa dipercaya, wajah yang tidak, suara yang membawa kebenaran, suara yang melengkung seperti mata pisau. Kamu tersenyum saat perlu, mengangguk saat harus, membiarkan mereka mengira kamu hanyalah hiasan bisu. Padahal, kamu sedang merancang cetak biru untuk merebut kembali kekuasaanmu, disembunyikan rapi di balik salam hormat, dan kadang-kadang pura-pura menguap, hingga suatu hari nanti, mereka akan sadar mahkota itu tidak lagi miring ke depan, tapi sudah duduk tegak mantap di kepalamu. Kamu tahu betul, di sebuah istana tempat setiap kata bisa berubah menjadi senjata, kemampuan mengamati adalah senjata paling ampuh yang dimiliki seorang raja muda. Meski tidak punya hak memutuskan, kamu tetap memiliki hak untuk melihat, mendengar, dan mengingat setiap kali masuk ke ruang sidang. Kamu duduk diam di tahta, matamu diam-diam menyapu deretan kursi para pejabat. Kamu memperhatikan siapa yang berbisik pada siapa, siapa yang sering mengerutkan kening saat namanya disebut, siapa yang mengangguk setuju pada keputusan kubu lawan. Dalam sejarah, banyak penguasa muda mengandalkan kemampuan mengamati untuk menunggu saat yang tepat membalikkan keadaan. Raja Louis XIII dari Prancis, ketika naik tahta di usia muda, juga dikendalikan wali kerajaan. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari tatapan, gerak tubuh, dan jeda di antara kalimat para bangsawan.
Ada kisah menarik dari sebuah istana di timur, di mana seorang raja muda menyadari bahwa seorang pengawal pribadi lalu berdiri setengah langkah ke arah tangan dominan wali kerajaan. Detail kecil yang mengungkapkan bahwa pengawal itu selalu siap melindungi satu pihak saja. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah itu strategi sadar atau sekadar kebiasaan lama. Kamu mulai memusatkan perhatian pada hal-hal kecil yang diabaikan orang lain saat pejabat bendahara berbicara. Kamu melihat dia selalu menghindari tatapanmu. Saat pihak keluarga dari ibumu membicarakan militer, kamu menangkap perubahan halus dalam nada suara mereka, seolah menyembunyikan kekhawatiran tertentu. Bahkan ketika penjaga istana menyuguhkan minuman, kamu memperhatikan tangannya sedikit gemetar saat melewati Perdana Menteri. Di setiap sidang kerajaan, kamu seperti murid rahasia, mencatat di kepalamu peta kekuasaan yang sedang bergerak. Siapa melawan siapa? Siapa memanfaatkan siapa? Siapa pura-pura setia tapi matanya selalu mengarah pada tangan lain yang menarik benang. Kamu belum bisa masuk sebagai pemain dalam permainan ini, tapi kamu bisa menghafal setiap langkah mereka. Malam hari, ketika istana tenggelam dalam keheningan, kamu berbaring di kamar. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangan bergetar di dinding, mengulang kembali percakapan hari itu. Kamu menyusunnya seperti potongan puzzle, mencari yang cocok, dan melihat celah. Sesekali, kamu tersenyum saat menyadari dua pihak yang terlihat kompak sebenarnya menyimpan dendam lama. Suatu hari, saat mendengar para bangsawan berdebat soal anggaran membangun menara penjaga tambahan, kamu mendapati hal aneh. Pihak keluarga ibumu ingin membangun di selatan, pihak Perdana Menteri ingin di utara. Alasannya terdengar masuk akal. Tapi kamu ingat beberapa minggu lalu seorang pejabat rendah sempat menyebut bahwa wilayah selatan aman. Sementara di utara ada rumor kerusuhan. Mereka tidak tahu bahwa kamu menghubungkan semua informasi itu, menjadikannya kepingan penting untuk rencana jangka panjangmu. Kamu paham, merebut kekuasaan kembali tidak bisa mengandalkan kekuatan mendadak. Kamu harus menunggu sampai gambaran besar menjadi jelas. Saat setiap tokoh di istana sudah menampakkan wajah aslinya, dan setiap hari yang berlalu, kesabaranmu semakin terlatih. Sama seperti belajar membedakan benar dan salah dalam ucapan orang, kamu juga belajar mengendalikan tatapan dan ekspresi untuk menyembunyikan pikiranmu saat mendengar keputusan yang merugikanmu. Wajahmu tetap tenang saat menerima pujian palsu. Kamu hanya tersenyum tipis. Membiarkan mereka berpikir kamu tetap anak yang mudah diatur. Semua ini adalah selubung sempurna bagi seseorang yang diam-diam mengamati dan menunggu waktu. Kamu tahu waktu itu tidak akan datang cepat, tapi saat tiba, semua yang kamu amati hari ini akan menjadi pedang tak terlihat yang memutus tali, yang mengikatmu di tahta sebagai boneka. Pagi itu, aroma rempah dari dapur istana menguar sampai ke kamarmu. Kamu merasakan hangat sinar matahari yang menembus jendela tinggi, memantul pada lantai marmer, dan menyoroti lukisan leluhur di dinding. Setiap goresan cat seolah berbisik tentang keputusan yang dibuat raja-raja sebelumnya. Tentang kesalahan dan kemenangan yang kini menjadi bagian dari sejarah. Kamu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari ini, Dewan akan membahas alokasi pasukan baru di perbatasan utara. Para pejabat dan wali istana berkumpul di aula besar, menyusun argumen masing-masing. Seolah-olah mereka adalah pemain catur raksasa, dan setiap kata adalah bidak yang bergerak di papan raksasa. Kamu duduk di tahta, mencoba menenangkan tangan yang gemetar. Beberapa di antaranya tampak tegang, beberapa terlalu percaya diri. Kamu mencatat semuanya. Di sejarawan masih memperdebatkan apakah raja-raja muda di masa lalu sebaiknya langsung memimpin militer atau tetap berada di balik layar sampai cukup umur. Kisah-kisah dari Mesir kuno menunjukkan anak raja yang berusia 10 tahun sudah mengenakan helm dan memimpin pasukan kecil. Sementara di dinasti Han, beberapa kaisar kecil hanya menggerakkan panah di atas gulungan bambu. Kamu mulai membayangkan, jika suatu hari kamu memimpin pasukan, bagaimana caramu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Pemeriksaan pagi ini bukan sekadar formalitas. Setiap pejabat mencoba menilai reaksimu. Mereka tahu, seorang raja muda yang pintar mengamati akan segera mengungkap kelemahan mereka. Bahkan pengawal yang paling setia pun terkadang melakukan kesalahan kecil. Seperti menunduk terlalu cepat atau menatap terlalu lama. Kamu tersenyum tipis ketika menyadari bahwa semua itu adalah data untuk strategi jangka panjangmu. Di balik keributan dan perselisihan,
Ada pesan yang jelas. Siapa yang mengendalikan informasi, mengendalikan permainan. Kamu mulai merencanakan cara mengumpulkan informasi tambahan tanpa terlihat. Kadang, kamu berpura-pura tertidur saat orang berbicara panjang lebar, hanya untuk menangkap kalimat kunci yang akan menjadi petunjuk di kemudian hari. Historians masih berdebat, apakah penguasa muda yang mengamati secara pasif memiliki keunggulan jangka panjang dibanding yang terlalu cepat bertindak. Saat siang menjelang, kamu berjalan di lorong istana yang panjang, mendengar langkah kakimu bergema di dinding marmer. Bayangan pilar menarim, mengikuti cahaya matahari, menciptakan ilusi bahwa lorong itu lebih panjang dari kenyataannya. Kamu mengingat cara seorang raja kecil dari Persia kuno pernah menyembunyikan pesan dalam gulungan lilin, hanya bisa dibaca jika dipanaskan dengan api khusus. Ide-ide kecil seperti itu menginspirasi strategi pribadimu. Kamu berhenti sejenak di depan lukisan raja terdahulu yang menatap jauh ke cakrawala, wajahnya serius, tetapi matanya seolah memberitahu rahasia yang tak tertulis. Kamu tersenyum sendiri, menyadari bahwa jalan untuk kembali ke kekuasaan penuh bukan sekadar tentang merencanakan langkah besar, tapi juga tentang menguasai hal-hal kecil, tatapan, bisikan, bahkan gestur tangan. Ketika kembali ke aula, sidang telah berlangsung cukup lama. Pejabat masih berdebat sengit soal alokasi pasukan, tetapi kamu mulai melihat pola, siapa yang cenderung mengalah, siapa yang bersikap licik, dan siapa yang pura-pura netral. Semua ini dicatat di dalam kepalamu, membentuk peta kekuatan yang lambat, tapi pasti, kamu tahu suatu hari nanti. Peta ini akan menjadi senjata rahasia yang menentukan arah kerajaan. Dan malam itu, saat lilin-lilin menyala, kamu duduk di meja kayu kecil di kamar, menulis di gulungan pribadi tentang semua yang terjadi hari ini. Setiap catatan menjadi bahan untuk memahami mereka lebih baik, untuk merencanakan langkahmu, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar. Kamu menyadari bahwa menjadi raja muda bukan hanya soal mahkota dan tahta, tapi soal kesabaran, ketelitian, dan kemampuan mengamati setiap detail sekecil apapun. Kamu menutup gulungan dan menatap langit-langit kamar. Cahaya lilin menari di dinding, membentuk bayangan yang bergerak perlahan. Dalam hati, kamu berjanji bahwa suatu hari mahkota itu tidak lagi berat atau miring. Saat itu datang, semua yang kamu amati hari ini akan menjadi kunci untuk mengembalikan kekuasaan yang sejati. Hari berikutnya, aroma kopi dan roti hangat dari dapur menyusup ke lorong istana. Kamu berjalan pelan menuju ruang dewan, mencoba merasakan ritme istana yang bergerak pelan. Tapi pasti, setiap pegawai yang kamu lewati tampak sibuk dengan urusannya sendiri, tapi matamu tetap tajam. Menilai siapa yang tampak gugup, siapa yang terlalu percaya diri. Bahkan pengawal yang biasanya tenang hari ini tampak sedikit tegang, menandakan ada sesuatu yang sedang berubah. Sidang pagi membahas pengelolaan pajak dari wilayah jauh di timur. Para menteri beradu argumen, mengangkat angka dan rencana pembangunan, mencoba meyakinkan satu sama lain. Kamu duduk di tahta, wajahmu tenang, tapi setiap kata yang terucap direkam dalam benakmu. Kamu ingat sejarah beberapa raja muda yang langsung membuat keputusan terburu-buru dan akhirnya kehilangan kendali atas kerajaan mereka. Contohnya, Kaisar Puyi dari Tiongkok yang masih kecil saat naik tahta, sering diarahkan oleh pejabat dewasa tanpa bisa mengubah arah nasibnya. Historians masih memperdebatkan apakah intervensi cepat seorang penguasa muda lebih baik daripada menunggu kesempatan strategis. Selama sidang, kamu memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain anggap sepele. Seorang menteri bendahara menggerakkan jarinya berulang kali di meja. Menandakan kegelisahan, seorang pejabat militer menatap pintu masuk sesekali, seolah menunggu kabar. Semua ini kamu catat dalam benak, menyiapkan pola yang suatu hari akan mengungkap aliansi tersembunyi. Sore hari, kamu berjalan di taman istana, daun-daun berjatuhan, menggesek kaki saat kamu melangkah. Pepohonan tua membisikkan cerita masa lalu, seolah memberi nasihat diam. Kamu mengingat kisah seorang raja kecil dari Persia yang diam-diam mempelajari peta wilayah kerajaan setiap malam, menemukan rute rahasia untuk mengirim pasukan saat dibutuhkan. Inspirasi itu membuatmu tersenyum sendiri ketika matahari mulai condong ke barat. Kamu kembali ke aula besar untuk mendengar diskusi kedua tentang reformasi hukum. Beberapa pengawal muda berbisik pada satu sama lain, tampak khawatir dengan ide-ide baru yang dibawa pejabat senior. Kamu menyadari bahwa ketakutan dan ambisi mereka bisa menjadi alat yang berguna ketika waktumu untuk bertindak tiba. Malamnya, di kamar,
Kamu menulis lagi di gulungan pribadimu, catatan hari ini penuh dengan pengamatan tentang siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang licik. Kamu menambahkan detil tentang gestur tangan, nada suara, dan tatapan mata semua menjadi bahan strategi. Kamu tersenyum tipis, membayangkan suatu hari, ketika semua kepingan puzzle ini tersusun dan kamu memegang kendali penuh dalam hati. Kamu tahu bahwa setiap keputusan kecil hari ini, setiap senyuman palsu yang kamu lemparkan, dan setiap kata yang kamu dengar diam-diam adalah bagian dari persiapan panjang. Raja muda yang sabar bukanlah raja yang lemah. Kamu mulai memahami bahwa kesabaranmu adalah senjata, observasimu adalah peta, dan kemahiran membaca manusia adalah pedang yang akan menentukan masa depan kerajaanmu. Saat lilin-lilin di kamar menyala redup, kamu menutup gulungan. Menatap bayangan di dinding. Bayangan itu bergerak lambat, mengingatkanmu bahwa waktu juga bergerak pelan, tapi pasti menuju saat yang tepat untuk merebut kembali kendali, dan di sanalah kamu duduk dengan tekad yang lembut tapi mantap, menunggu hari ketika semua pengamatanmu akan menjadi tindakan nyata. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kaca berwarna istana, menyoroti permukaan lantai marmer yang dingin. Kamu menapak perlahan ke aula dewan, merasakan setiap langkahmu seolah memberitahu orang lain bahwa meski masih muda, kamu hadir penuh perhatian. Aroma dupa dan rempah dari altar kecil di sudut aula menenangkanmu, tapi sekaligus mengingatkan bahwa setiap ritual di istana bisa menjadi alat politik. Hari ini pembahasan berkisar pada distribusi pangan untuk wilayah yang baru dilanda kekeringan. Para pejabat senior berdebat sengit, menyusun angka dan memamerkan laporan. Kamu duduk tenang, menatap satu persatu wajah mereka, mencoba memahami motivasi tersembunyi. Sejarawan mencatat bahwa raja-raja muda di berbagai belahan dunia seringkali sukses ketika mereka menguasai informasi sebelum mengambil tindakan. Di Mesopotamia, beberapa raja kecil mengirim pengamat rahasia untuk memantau pejabat dan pedagang, memastikan setiap langkah sesuai rencana. Historians masih berargumen, apakah metode ini lebih efektif daripada melibatkan penasihat secara langsung. Kamu mulai memperhatikan detail yang biasanya diabaikan. Seorang menteri memperbaiki jubahnya berulang kali, menunjukkan ketidaknyamanan dengan keputusan yang dibuat. Seorang pejabat lain menyentuh cincin di jarinya sebelum berbicara, mungkin untuk menenangkan diri atau memberi sinyal kepada pihak lain. Semua ini masuk ke catatan mentalmu, membentuk pola yang lambat, tapi pasti tentang siapa yang loyal dan siapa yang berpotensi mengkhianatimu. Siang menjelang, kamu berjalan di koridor istana, memandangi lukisan para raja terdahulu. Setiap goresan kuas bercerita tentang kemenangan dan kekalahan, tentang raja muda yang naik tahta terlalu cepat, dan mereka yang bertahan berkat kecermatan dan kesabaran. Kamu tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana suatu hari nanti kamu akan menulis sejarahmu sendiri saat sidang SOR dimulai. Fokusmu tertuju pada Perdana Menteri yang biasanya tenang tapi hari ini tampak gelisah. Kamu mencatat nada suaranya, jeda di antara kalimat, dan arah tatapannya. Semua ini adalah bagian dari teka-teki yang sedang kamu susun. Dalam sejarah Persia, ada raja muda yang mampu memecahkan konflik internal hanya dengan mengamati kebiasaan dan bahasa tubuh pejabatnya. Kemudian mengatur pertemuan rahasia untuk menyeimbangkan kekuatan. Ketika malam tiba, kamu kembali ke kamar dan menyalakan lilin. Gulungan di meja penuh catatan tentang hari ini, tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak dikatakan. Kamu tahu bahwa rahasia dan niat tersembunyi lebih berharga daripada laporan resmi. Setiap catatan menjadi bagian dari rencana jangka panjangmu, yang akan membantumu merebut kembali kekuasaan dari tangan wali dan pejabat yang terlalu percaya diri. Kamu menatap lilin yang berkedip, membayangkan dunia di mana setiap pengamatanmu menjadi senjata dalam kesunyian malam. Kamu berjanji pada dirimu sendiri bahwa ketika waktunya tiba, kamu tidak akan hanya duduk diam. Setiap langkah yang kamu ambil akan tepat, setiap keputusan akan matang, dan setiap sekutu akan ditempatkan dengan cermat. Kesabaran dan ketelitian hari ini adalah fondasi untuk kemenangan esok hari. Dengan detak jantung yang mulai tenang, kamu menutup gulungan. Membiarkan mata perlahan lelah, dan pikiranmu mengalir ke mimpi. Malam ini, istana tetap hening, tetapi dalam diam, kekuatanmu perlahan tumbuh. Pagi berikutnya, suara lonceng dari menara istana menggema lembut, membangunkanmu dari tidur yang nyenyak, tapi penuh mimpi tentang strategi dan aliansi. Kamu melangkah ke lorong panjang, rasanya dingin di bawah kaki telanjang,
dan aroma bunga dari taman istana menyapa inderamu. Setiap langkah membawamu lebih dekat pada ruang dewan, di mana para pejabat sudah bersiap dengan wajah serius dan dokumen di tangan. Hari ini topik utama adalah reformasi angkatan militer. Beberapa pejabat tua berargumen bahwa struktur saat ini terlalu kaku. Sementara yang lain menekankan disiplin dan tradisi. Kamu duduk di tahta, wajahmu tetap tenang, tapi matamu memindai setiap gerakan, setiap isyarat kecil yang bisa memberimu keuntungan. Dalam sejarah Persia, beberapa raja muda belajar mengatur pasukan dengan mempelajari catatan dan laporan dari usia dini. Dan mereka kadang menggunakan permainan catur untuk melatih strategi militer sejak kecil. Historians masih berdebat, apakah simulasi seperti ini benar-benar meningkatkan kemampuan kepemimpinan seorang raja muda? Kamu memperhatikan hal-hal kecil. Seorang jenderal menatap gulungan catatan lebih lama dari yang seharusnya. Seorang bendahara memainkan cincin di jari sambil berbicara. Dan seorang sekretaris muda terlihat tergesa-gesa menuliskan apa yang dikatakan pejabat senior. Semua ini kamu simpan di memori, membangun peta hubungan dan loyalitas yang akan berguna kelak. Saat istirahat siang, kamu berjalan di taman, melihat kolam dan ikan koi yang berenang lambat. Suara air yang menetes dari patung membuatmu merasa lebih tenang. Kamu mengingat kisah seorang raja muda yang menggunakan waktu santai untuk mengamati perilaku para pejabatnya, dan dari pengamatan itu, ia mampu membalikkan situasi politik yang rumit tanpa harus melakukan konfrontasi langsung. Sore harinya, Dewan kembali berkumpul untuk membahas distribusi kekayaan kerajaan. Kamu menatap setiap wajah, mendengar nada suara, mencatat jeda dan ekspresi. Bahkan gerakan tangan kecil pun bisa memberitahu niat tersembunyi. Kamu tersenyum tipis, menyadari bahwa banyak pejabat masih meremehkanmu karena usiamu. Tapi justru itu yang menjadi keunggulanmu dalam sejarah dinasti Achaemenid. Raja muda berhasil menguasai istana dengan memahami pola perilaku para menteri yang mengatur aliran sumber daya. Ketika malam menjelang, kamu kembali ke kamar, menyalakan lilin, dan mulai menulis catatan strategi. Setiap detail hari ini dari ekspresi wajah hingga nada suara akan menjadi bagian dari rencana jangka panjangmu. Kamu menutup gulungan, menarik napas panjang, dan membiarkan dirimu meresapi kekuatan yang perlahan tumbuh dalam kesabaran dan pengamatanmu. Sebelum tidur, kamu duduk di tepi jendela, memandang langit senja yang perlahan gelap, bayangan pohon dan menara istana menari di dinding, seolah membisikkan bahwa waktu bekerja bersamamu. Setiap pengamatan, setiap detil kecil adalah persiapan untuk hari ketika kamu akan mengambil kendali penuh. Dan malam itu, kamu tertidur dengan perasaan tenang, yakin bahwa jalan menuju kekuasaan bukanlah terburu-buru, tapi melalui kesabaran, kecermatan, dan ketajaman pengamatan. Pagi hari berikutnya, udara istana terasa lebih berat, seolah membawa berita dari sudut-sudut kerajaan yang belum terlihat. Kamu melangkah pelan menuju aula dewan. Setiap langkahmu menciptakan gema lembut di lantai marmer. Aroma dupa dari sudut altar masih menenangkan. Tapi kamu tahu bahwa ketenangan itu menipu. Di balik senyuman dan basa-basi, banyak pejabat merencanakan langkah mereka sendiri. Topik hari ini adalah pengelolaan wilayah perbatasan yang rawan konflik. Para menteri beradu argumen, menampilkan laporan dan peta, mencoba menekankan kekuatan masing-masing. Kamu duduk di tahta, menatap dan mendengarkan, memperhatikan siapa yang terlihat cemas dan siapa yang terlalu percaya diri. Dalam sejarah Persia, raja muda yang mampu menguasai wilayah semacam ini biasanya memiliki catatan pengamatan yang teliti tentang loyalitas para gubernur dan kekuatan lokal. Historians masih berdebat apakah pengawasan intensif semacam ini lebih efektif daripada mengandalkan penasihat senior. Seorang gubernur yang biasanya berani tiba-tiba tampak ragu saat membicarakan strategi. Seorang bendahara tersenyum terlalu lebar ketika membahas pajak. Mungkin mencoba menyembunyikan ketakutan akan perubahan. Semua gerakan ini masuk ke memori jitu yang kamu bangun, membentuk peta siapa yang bisa diandalkan dan siapa yang perlu dikontrol lebih ketat. Siang hari, kamu berjalan di koridor samping istana, melewati rak buku dan gulungan catatan kuno. Kamu menyentuh beberapa peta, merasakan tekstur kertas, membayangkan bagaimana orang tua kerajaan dulu memutuskan perbatasan dan aliansi. Kamu tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana suatu hari nanti keputusanmu akan mengubah peta politik kerajaan secara diam-diam, sebelum orang lain menyadarinya. Sore harinya, Dewan kembali berkumpul untuk membahas reformasi hukum dan distribusi sumber daya.
Kamu menatap satu persatu wajah para pejabat, memperhatikan nada suara, jeda saat mereka berbicara, dan arah pandangan mata mereka. Dalam sejarah dinasti Achemenia, beberapa raja muda mampu mengatur kerajaan yang besar dengan memahami pola perilaku pejabatnya. Kemudian memanfaatkan informasi itu untuk mengontrol situasi tanpa benturan langsung. Malamnya, kamu kembali ke kamar, menyalakan lilin, dan menulis catatan harian. Setiap ekspresi, setiap kata yang terungkap, bahkan yang tidak diucapkan, dicatat sebagai strategi masa depan. Kamu mulai merasakan kekuatan yang perlahan tumbuh, bukan kekuatan fisik atau kekuasaan formal, tapi kekuatan pengamatan, kecermatan, dan kesabaran. Saat lilin hampir habis, kamu menatap bayangan yang menari di dinding. Bayangan itu tampak panjang dan lembut, seakan mengingatkanmu bahwa waktu bekerja bersamamu, setiap hari, setiap keputusan kecil, setiap pengamatan diam-diam membentuk pondasi yang akan membawamu menuju kendali penuh kerajaan. Dengan pikiran yang jernih, kamu menutup gulungan catatan dan menundukkan kepala, membiarkan tubuh dan pikiranmu tenggelam ke dalam tidur yang tenang, siap menghadapi tantangan esok hari. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela aula dewan, menyoroti debu tipis yang menari di udara. Kamu menapak perlahan ke lantai marmer, merasakan kesejukan dari ubin di bawah kaki telanjangmu. Aroma dupa dan rempah dari altar masih menyelimuti ruangan, menambah suasana sakral sekaligus menegangkan. Hari ini, pembahasan dewan berfokus pada penunjukan pejabat baru di wilayah terpencil. Tempat ketidakstabilan politik rawan muncul. Para pejabat tua bersikap keras kepala, saling mempertahankan pengaruh, sementara beberapa menteri muda mencoba menonjolkan ide-ide segar. Kamu duduk di tahta, wajah tenang, namun matamu bergerak cepat, membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah mereka. Sejarawan mencatat bahwa raja muda yang berhasil merebut kendali seringkali mahir membaca situasi politik melalui pengamatan kecil, seperti cara seseorang menahan napas atau menggenggam gulungan catatan. Historians masih berargumen, apakah raja muda lebih efektif saat menegur langsung atau menggunakan pengawasan diam-diam. Seorang pejabat tua tiba-tiba tersenyum tipis saat seorang menteri muda mengusulkan ide baru, genggaman tangan yang mengerut, kedipan mata yang terlalu sering. Semuanya menjadi kode yang kamu pelajari dengan seksama. Kamu menyadari bahwa orang-orang ini mungkin mengira mereka lebih pintar darimu karena usiamu yang muda. Tapi sebenarnya mereka sedang menempatkan diri mereka di peta strategi yang sedang kamu susun. Siang hari, kamu berjalan di taman istana. Melewati patung dan kolam kecil yang memantulkan cahaya matahari, kamu mengamati burung merpati dan daun yang tertiup angin. Dalam sejarah Persia, beberapa raja muda menggunakan waktu santai semacam ini untuk mengamati perilaku para pejabat, sehingga mereka dapat memprediksi aliansi dan konflik sebelum terjadi. Observasi sederhana ini seringkali lebih berharga daripada laporan resmi. Sore menjelang, sidang kembali dibuka untuk membahas distribusi pajak dan sumber daya. Kamu memperhatikan nada suara, jeda saat berbicara, dan arah pandangan mata para pejabat. Setiap isyarat menjadi bagian dari strategi besar yang perlahan kamu susun dalam sejarah dinasti Achemenia. Ada raja muda yang sukses menyeimbangkan kekuatan internal hanya melalui pengamatan dan pemahaman terhadap perilaku pejabat, tanpa harus memaksa konfrontasi. Malam tiba, kamu kembali ke kamar, menyalakan lilin, dan menulis catatan. Semua pengamatan hari ini dicatat rapi. Siapa yang loyal, siapa yang berpotensi menentang, dan siapa yang mudah dipengaruhi. Kekuatanmu bukan berasal dari usia atau gelar, tapi dari kecermatan, kesabaran, dan ketajaman analisis. Kamu menatap lilin yang berkedip perlahan, membiarkan bayangan menari di dinding. Dalam hening malam, kamu menyadari bahwa setiap hari membawa pelajaran baru, setiap catatan menjadi senjata tak terlihat, dan setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu pada kendali penuh. Dengan pikiran yang tenang, kamu menutup gulungan dan menundukkan kepala, membiarkan tubuhmu tenggelam ke dalam tidur yang tenang dan penuh perhitungan. Hari ini, aula dewan terasa lebih ramai dari biasanya. Suara langkah kaki pejabat terdengar lebih berat, dan bisikan dari sudut-sudut ruangan menandakan bahwa beberapa aliansi sedang diuji. Kamu melangkah dengan tenang, merasakan lantai marmer dingin di bawah kaki, dan menghirup aroma dupa yang samar. Setiap orang yang kamu lihat membawa cerita, motif, dan ketakutan yang tersembunyi. Topik utama sidang adalah pengelolaan pasokan pangan dan distribusi biji-bijian ke wilayah yang paling membutuhkan. Para pejabat berdebat sengit,
Beberapa menekankan efisiensi, yang lain mengutamakan loyalitas lokal. Kamu duduk di tahta, menatap semua orang dengan pandangan yang tajam tapi tenang. Dalam sejarah Persia, raja muda yang mampu memanipulasi distribusi pangan seringkali berhasil mengontrol loyalitas penduduk dan pejabat tanpa harus menggunakan kekerasan. Historians masih berdebat, apakah pendekatan diplomasi diam-diam atau ancaman terbuka lebih efektif dalam menjaga stabilitas wilayah. Seorang bendahara mengangkat alis saat seorang menteri menyarankan alokasi biji-bijian yang lebih adil. Tangan seorang jenderal gemetar sedikit saat membolak-balik dokumen, dan seorang sekretaris muda terlihat ragu saat mencatat setiap kata. Kamu menyimpan semua ini dalam memori. Membangun peta kekuatan dan ketergantungan yang akan menjadi alat untuk langkah-langkah selanjutnya. Siang hari, kamu berjalan di koridor sisi timur istana, melewati rak-rak buku dan gulungan catatan kuno. Suara langkahmu menggema, namun kamu merasa damai sambil memikirkan bagaimana aliansi bisa diatur ulang tanpa konflik terbuka. Dalam sejarah dinasti Achaemenid, beberapa raja muda mampu memperkuat kedudukan mereka dengan mengamati perilaku pejabat, memanfaatkan informasi, dan menyesuaikan kebijakan dengan hati-hati. Sore hari, Dewan kembali membahas masalah keamanan perbatasan. Kamu mengamati siapa yang terlalu percaya diri, siapa yang ragu, dan siapa yang diam terlalu lama sebelum menjawab. Semua ini masuk ke dalam strategi besar yang perlahan kamu bangun. Historians masih berargumen, apakah pengawasan intensif terhadap pejabat lebih efektif daripada pengaruh langsung melalui hadiah atau hukuman. Malamnya, di kamar, kamu menyalakan lilin dan menulis catatan harian. Semua detail hari ini tercatat, ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tangan. Kamu mulai merasakan kekuatan yang muncul dari pengamatan dan analisis, bukan dari otot atau gelar. Bayangan lilin menari di dinding, dan kamu menyadari bahwa setiap langkah kecil membawa dirimu lebih dekat pada kendali penuh kerajaan. Dengan perasaan tenang, kamu menundukkan kepala dan tertidur. Tubuh dan pikiranmu beristirahat untuk hari esok yang penuh perhitungan. Pagi hari ini, cahaya matahari yang hangat menembus jendela aula dewan, menyoroti debu tipis yang menari di udara. Kamu melangkah pelan ke lantai marmer, merasakan kesejukan yang menenangkan di bawah kakimu. Aroma dupa dan rempah dari altar masih menyelimuti ruangan, memberikan ketenangan sekaligus menegaskan suasana sakral. Hari ini, diskusi dewan berfokus pada reformasi pajak dan distribusi sumber daya ekonomi di seluruh wilayah kerajaan. Para pejabat berdebat sengit, beberapa menekankan keadilan, yang lain menekankan loyalitas. Kamu duduk di tahta, menatap mereka semua dengan wajah tenang. Rapi matamu mencatat setiap ekspresi dan gerakan tubuh. Dalam sejarah Persia, raja muda yang berhasil menguasai urusan ekonomi kerajaan seringkali melakukannya dengan pengamatan cermat terhadap perilaku pejabat dan pengelolaan sumber daya. Historians masih berdebat, apakah pendekatan analitis atau persuasif lebih efektif untuk menenangkan pejabat yang ambisius. Seorang bendahara terlihat ragu saat membicarakan alokasi pajak, dan seorang sekretaris muda tergesa-gesa mencatat semua kata dengan ketakutan yang tersamar. Kamu menyadari bahwa banyak pejabat menganggap usiamu terlalu muda untuk memahami kompleksitas masalah ini, dan justru itulah keuntunganmu. Setiap keraguan, setiap senyum tipis, setiap jeda menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang kamu susun. Siang hari, kamu berjalan di taman istana, melewati kolam kecil dan patung yang anggun. Angin yang berhembus lembut membawa aroma bunga, dan kamu membiarkan pikiranmu melayang. Menafsirkan hubungan antara pejabat dan wilayah yang mereka kuasai. Dalam sejarah dinasti Achaemenid, raja muda sering menggunakan waktu tenang seperti ini untuk memetakan aliansi, mengamati loyalitas, dan merencanakan langkah diam-diam yang menentukan kekuasaan. Sore hari, Dewan kembali berkumpul untuk membahas pasukan dan pertahanan perbatasan. Kamu memperhatikan nada suara, gerakan tangan, dan arah pandangan setiap pejabat. Setiap detail menjadi bagian dari strategi besar yang perlahan kamu bangun. Historians masih berargumen, apakah pengamatan diam-diam lebih efektif daripada intervensi langsung melalui hukuman atau hadiah. Malamnya, kamu kembali ke kamar, menyalakan lilin, dan menulis catatan harian. Setiap pengamatan, setiap kata yang terucap, setiap gerakan kecil dicatat sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Kamu merasakan kekuatan tumbuh perlahan, bukan dari usia atau gelar, tapi dari kesabaran, kecermatan, dan ketajaman strategi.
Bayangan lilin menari di dinding, dan kamu menyadari bahwa setiap hari, setiap langkah kecil, membawamu lebih dekat pada kendali penuh kerajaan. Dengan pikiran yang jernih, kamu menutup gulungan catatan dan menundukkan kepala, membiarkan tubuh dan pikiranmu tenggelam ke dalam tidur yang tenang, siap menghadapi tantangan esok hari. Pagi itu, istana terasa lebih hening dari biasanya, hanya terdengar suara langkah kakimu dan desiran angin yang masuk dari jendela terbuka. Kamu melangkah ke aula dewan dengan tenang, merasakan lantai marmer dingin di bawah kakimu. Aroma dupa yang samar masih melayang. Seakan mengingatkan bahwa setiap kata yang terucap di ruangan ini memiliki berat yang tak terlihat. Hari ini, agenda dewan berfokus pada perombakan posisi gubernur di wilayah terpencil yang rawan konflik. Para pejabat berdebat sengit, beberapa menekankan pengalaman dan loyalitas, yang lain menekankan efisiensi dan reformasi. Kamu duduk di tahta dengan wajah tenang. Matamu tetap mencatat setiap ekspresi, gerakan tangan, dan nada suara mereka. Dalam sejarah Persia, raja muda yang berhasil mengendalikan wilayah seringkali mengandalkan observasi teliti terhadap perilaku pejabat sebelum mengambil keputusan resmi. Historians masih berdebat apakah pengawasan diam-diam atau tekanan langsung lebih efektif dalam mengamankan loyalitas pejabat yang ambisius. Seorang gubernur tua terlihat gelisah saat membahas wilayah baru, sementara seorang menteri muda mencoba menegaskan pendapatnya. Kamu mencatat semua ini, membangun peta loyalitas yang akan menjadi senjata rahasia untuk langkah-langkah selanjutnya. Bahkan senyuman tipis orang bendahara bisa menjadi tanda ketidaksetujuan atau strategi tersembunyi. Siang hari, kamu berjalan di koridor sisi barat istana, melewati rak buku tua dan gulungan catatan yang berdebu. Suara langkahmu menggema lembut, namun pikiranmu sibuk menafsirkan pola perilaku pejabat. Dalam sejarah dinasti Achemenia, raja muda yang cermat sering menggunakan pengamatan semacam ini untuk memprediksi aliansi dan konflik sebelum terjadi, sehingga mampu mengendalikan kerajaan tanpa konfrontasi terbuka sore hari. Dewan kembali berkumpul untuk membahas distribusi pasokan pangan dan pajak. Kamu memperhatikan siapa yang berbicara terlalu cepat, siapa yang ragu, dan siapa yang diam lama sebelum menanggapi. Semua detail ini masuk ke dalam strategi besar yang perlahan kamu susun. Historians masih berargumen, apakah pengamatan diam-diam lebih berpengaruh daripada intervensi langsung. Malamnya di kamar, kamu menyalakan lilin dan menulis catatan harian. Setiap kata yang terucap, setiap gerakan tangan, setiap nada suara dicatat sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Kekuatanmu tumbuh dari kecermatan dan kesabaran, bukan dari usil atau gelar. Bayangan lilin menari di dinding. Dan kamu menyadari bahwa setiap langkah kecil membawa dirimu lebih dekat pada kendali penuh kerajaan. Dengan pikiran yang tenang, kamu menundukkan kepala dan tertidur. Tubuh dan pikiranmu beristirahat untuk hari esok yang penuh strategi. Hari ini, aula dewan dipenuhi bisikan dan suara langkah kaki yang terdengar lebih berat. Kamu melangkah dengan tenang, merasakan lantai marmer dingin di bawah kakimu dan aroma dupa yang samar menenangkan suasana. Topik diskusi kali ini adalah pengelolaan pasukan dan persediaan senjata, terutama di wilayah perbatasan yang rawan konflik. Kamu duduk di tahta dengan tenang, namun matamu terus mencatat setiap gerakan dan ekspresi pejabat yang hadir. Seorang jenderal terlihat menahan napas saat seorang menteri muda mengajukan proposal reformasi militer. Bendahara menulis catatan dengan hati-hati. Sementara gubernur tua menatapmu dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Dalam sejarah Persia, raja muda yang sukses mengendalikan pasukan sering memulai dengan pengamatan diam-diam terhadap loyalitas dan kompetensi komandan mereka. Historians masih berdebat, apakah pengawasan ketat atau pendekatan persuasif lebih efektif dalam menegakkan disiplin dan kesetiaan pasukan. Siang hari, kamu berjalan di taman istana, melewati kolam yang memantulkan cahaya matahari dan patung-patung kecil yang anggun. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dan tanah basah, memberi waktu bagimu untuk memikirkan strategi yang lebih luas. Beberapa raja muda di dinasti Achemenia menggunakan momen tenang seperti ini untuk menganalisis pola aliansi, mengamati pejabat, dan menentukan langkah tak terlihat yang akan memperkuat kekuasaan mereka. Sore hari, Dewan kembali membahas distribusi sumber daya, terutama biji-bijian dan logistik pasukan. Kamu memperhatikan siapa yang tergesa-gesa berbicara, siapa yang terlalu lama diam, dan siapa yang mencoba memanipulasi informasi. Semua ini menjadi bagian dari strategi besar yang perlahan kamu susun. Historians masih berargumen,
Apakah memanipulasi alokasi sumber daya lebih efektif daripada intervensi langsung untuk mengamankan loyalitas pejabat? Malam menjelang, di kamar, lilin dinyalakan dan kamu menulis catatan harian, setiap gerakan, setiap nada suara, dan setiap isyarat terselip menjadi informasi yang berharga. Kekuatanmu tumbuh dari pengamatan cermat dan kesabaran, bukan dari usia atau gelar. Bayangan lilin menari lembut di dinding. Dan kamu menyadari bahwa setiap langkah kecil membawa dirimu lebih dekat pada kendali penuh kerajaan. Dengan pikiran tenang, kamu menutup gulungan catatan dan menundukkan kepala, membiarkan tubuh dan pikiranmu tenggelam ke dalam tidur yang damai dan penuh strategi. Pagi ini, sinar matahari yang lembut menembus jendela aula dewan, menyoroti debu tipis yang menari di udara. Kamu melangkah dengan tenang, merasakan lantai marmer dingin dan aroma dupa yang samar masih mengisi ruang. Agenda hari ini adalah reformasi administrasi wilayah, termasuk penunjukan pejabat baru dan evaluasi loyalitas para gubernur. Kamu duduk di tahta dengan wajah tenang, namun matamu terus mencatat ekspresi dan gerakan setiap orang. Seorang gubernur muda terlihat gugup saat berbicara tentang pengelolaan wilayahnya. Sementara menteri tua mencoba menegaskan pendapatnya, bendahara menulis catatan dengan hati-hati. Dan sekretaris muda tampak gelisah, menggigit bibirnya saat menyalin setiap kata. Dalam sejarah Persia, raja muda yang berhasil menguasai wilayah seringkali menggunakan kombinasi pengamatan diam-diam dan kebijakan kecil yang cerdas untuk menguji kesetiaan pejabat. Historians masih berdebat apakah pengaruh halus atau tindakan tegas lebih efektif dalam mempertahankan kendali. Siang hari, kamu berjalan di koridor sisi timur istana, melewati rak-rak buku tua dan gulungan catatan kuno. Suara langkahmu menggema pelan, namun pikiranmu sibuk menafsirkan pola aliansi dan ketegangan tersembunyi. Dalam sejarah dinasti Achemeniad, raja muda kerap menggunakan waktu tenang seperti ini untuk merencanakan strategi politik yang kompleks, memanfaatkan setiap kelemahan dan keraguan pejabat untuk memperkuat kedudukannya sore hari. Dewan kembali berkumpul untuk membahas distribusi sumber daya militer dan logistik. Kamu memperhatikan siapa yang terlalu cepat berbicara, siapa yang ragu, dan siapa yang diam terlalu lama sebelum menanggapi. Semua detail ini masuk ke dalam strategi besar yang perlahan kamu susun. Historians masih berargumen, apakah pengamatan diam-diam lebih efektif daripada intervensi langsung melalui hadiah atau hukuman. Malamnya, di kamar, lilin dinyalakan dan kamu menulis catatan harian. Setiap kata yang terucap, setiap gerakan tangan, setiap nada suara dicatat sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Kekuatanmu tumbuh dari kecermatan dan kesabaran, bukan dari usia atau gelar. Bayangan lilin menari lembut di dinding. Dan kamu menyadari bahwa setiap langkah kecil membawa dirimu lebih dekat pada kendali penuh kerajaan. Dengan pikiran yang tenang, kamu menutup gulungan catatan dan menundukkan kepala, membiarkan tubuh dan pikiranmu tenggelam ke dalam tidur yang damai dan penuh strategi. Pagi hari ini, cahaya matahari hangat menembus jendela aula dewan, menyoroti debu tipis yang menari di udara. Kamu melangkah dengan tenang di lantai marmer, merasakan kesejukan yang menyegarkan di kakimu. Aroma dupa dan rempah dari altar masih tersisa, memberikan ketenangan dan menegaskan suasana sakral. Agenda hari ini adalah evaluasi loyalitas para pejabat kunci dan persiapan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kendali atas wilayah yang rawan konflik. Seorang menteri tua berbicara dengan nada serius, menekankan pentingnya pengalaman. Sementara seorang pejabat muda menegaskan efisiensi dan inovasi. Kamu duduk di tahta dengan wajah tenang, namun matamu terus mencatat setiap gerakan, ekspresi, dan nada suara. Dalam sejarah Persia, raja muda yang sukses mengendalikan kerajaan seringkali mengandalkan pengamatan teliti terhadap perilaku pejabat dan penggunaan informasi strategis sebelum membuat keputusan resmi. Historians masih berdebat, apakah pengaruh diam-diam atau tindakan langsung lebih efektif dalam mempertahankan kekuasaan. Siang hari, kamu berjalan di taman istana, melewati kolam yang memantulkan sinar matahari dan patung-patung kecil yang anggun. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dan tanah basah memberi waktu bagimu untuk memikirkan strategi yang lebih luas. Beberapa raja muda di dinasti Achemeniad memanfaatkan momen tenang seperti ini untuk menganalisis pola aliansi, mengamati pejabat, dan merencanakan langkah-langkah tak terlihat yang akan memperkuat kekuasaan mereka. Sore hari, Dewan kembali berkumpul untuk membahas distribusi pasokan dan pengelolaan sumber daya.
Kamu memperhatikan siapa yang berbicara terlalu cepat, siapa yang ragu, dan siapa yang diam lama sebelum menanggapi. Semua detail ini menjadi bagian dari strategi besar yang perlahan kamu susun. Historians masih berargumen, apakah manipulasi alokasi sumber daya lebih efektif daripada intervensi langsung untuk mengamankan loyalitas pejabat? Malam menjalan di kamar, lilin dinyalakan, dan kamu menulis catatan harian. Setiap gerakan, setiap nada suara, dan setiap kata yang terucap dicatat sebagai informasi berharga. Kekuatanmu tumbuh dari pengamatan cermat dan kesabaran, bukan dari usia atau gelar. Di bayangan lilin menari lembut di dinding dan kamu menyadari bahwa setiap langkah kecil membawamu lebih dekat pada kendali penuh kerajaan. Dengan pikiran yang tenang, kamu menutup gulungan catatan dan menundukkan kepala, membiarkan tubuh dan pikiranmu tenggelam ke dalam tidur yang damai dan penuh strategi. Pagi hari terakhir ini terasa berbeda. Cahaya matahari menembus jendela aula dewan dengan hangat dan lembut. Suasana istana lebih hening. Hanya terdengar suara langkah kakimu di lantai marmer dan aroma dupa yang samar. Agenda hari ini adalah penetapan pejabat baru, penguatan aliansi, dan pengukuhan strategi akhir yang akan memastikan kendali penuhmu atas kerajaan. Kamu duduk di tahta dengan tenang. Matamu terus mencatat gerak-gerik, ekspresi, dan nada suara semua orang di ruangan. Seorang gubernur tua tampak tegang saat membahas wilayah barunya. Sementara menteri muda mencoba menegaskan pendapatnya, bendahara menyalin catatan dengan teliti. Dan sekretaris muda menatapmu, tampak penasaran sekaligus cemas. Dalam sejarah Persia, raja muda yang berhasil mengambil alih kekuasaan dari pengaruh luar, seringkali memulai dengan observasi diam-diam dan interaksi strategis untuk menguji kesetiaan pejabat dan anggota keluarga. Historians masih berdebat, apakah kombinasi pengawasan dan intervensi langsung lebih efektif daripada pendekatan yang sepenuhnya diplomatis. Siang hari, kamu berjalan di koridor sisi barat istana, melewati rak buku tua dan gulungan catatan yang berdebu, suara langkahmu bergema pelan. Tetapi pikiranmu sibuk merencanakan langkah-langkah berikutnya, menafsirkan pola aliansi, dan memperkuat loyalitas kunci. Beberapa raja muda dalam sejarah dinasti Achemenian menggunakan momen tenang seperti ini untuk menilai setiap pejabat dan membangun peta kekuatan yang tersembunyi dari pandangan publik. Sore hari, Dewan berkumpul untuk membahas alokasi sumber daya, distribusi pasokan, dan rencana pertahanan. Kamu memperhatikan siapa yang berbicara terlalu cepat, siapa yang ragu, dan siapa yang diam terlalu lama sebelum memberi tanggapan. Semua detail ini masuk ke dalam strategi besar yang perlahan kamu susun dan kini mencapai tahap akhir. Historians masih berargumen, apakah pengamatan diam-diam lebih penting daripada intervensi langsung melalui penghargaan atau hukuman. Malam menjelang, di kamar, lilin dinyalakan, dan kamu menulis catatan terakhir hari itu. Setiap kata, setiap gerakan, dan setiap nada suara dicatat sebagai informasi berharga. Kekuatanmu telah tumbuh dari kesabaran, kecermatan, dan pengamatan, bukan dari usia atau gelar. Di bayangan lilin menari lembut di dinding, mengingatkanmu bahwa setiap langkah kecil telah membawamu pada kendali penuh kerajaan. Kamu menutup gulungan catatan, menundukkan kepala, dan membiarkan tubuh dan pikiranmu tenggelam ke dalam tidur yang damai, mengetahui bahwa strategi dan perencanaan telah membuahkan hasil. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan rasakan ketenangan yang melingkupi tubuhmu. Bayangkan lilin-lilin kecil yang menari lembut, menebarkan cahaya hangat di seluruh ruangan. Semua ketegangan dan kerumitan hari ini perlahan-lahan memudar, digantikan oleh rasa aman dan tenang. Pikiranmu melayang di antara bayangan aula dewan, koridor, dan taman istana, namun tanpa terbebani lagi oleh keputusan atau strategi. Suara angin sepoi-sepoi dan aroma dupa yang samar membawa ketenangan. Seakan seluruh kerajaan berada di tanganmu dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Rasakan tubuhmu menjadi ringan. Setiap otot dan persendian beristirahat. Membiarkan tidur menyelimuti dengan lembut. Ingat semua langkah kecil yang telah kamu ambil. Setiap pengamatan yang kamu lakukan. Dan setiap strategi yang berhasil menyatukan kerajaan dalam kendali. Semua ini bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk memastikan kestabilan dan kesejahteraan. Bayangkan langit senja yang hangat, cahaya oranye dan ungu memantul di dinding istana, menenangkan hati dan pikiranmu. Sekarang biarkan matamu perlahan menutup, rasakan ketenangan yang dalam meresap ke setiap sudut tubuh. Bayangan lilin menari di dinding.
Membiarkanmu tenggelam dalam tidur yang penuh kedamaian. Tidak ada tekanan, tidak ada kegelisahan, hanya rasa aman dan tenang, seolah kamu telah menyelesaikan tugas terbesar dengan bijaksana dan sabar. Biarkan kerajaan, istana, dan semua yang kamu awasi tetap aman, sementara dirimu terlelap dengan damai. Perlahan, biarkan pikiranmu hanyut, tubuhmu rileks, dan napasmu menjadi tenang, membimbingmu ke dalam mimpi yang lembut dan menenangkan. Akhir naskah, selamat tidur.